Kami berangkat dari stasiun LRT Harjamukti menuju stasiun akhir LRT Duku Atas. Menyesal aku sampaikan cinta monyetku ke... Setelah sampai di stasiun akhir LRT Duku Atas, kami melanjutkan perjalanan kami dengan menggunakan Grab mobil. Buat aman. Kita sekarang lagi di mana sih? Apa sih? Lagi di mana? Perjalanan kami tempuh kurang lebih selama 15 menit. Saat memasuki museum ini, dikenakan biaya sebesar Rp2.000 per orang. Halo teman-teman. Kita sudah sampai di Museum Kebangkitan Nasional. Pertama kali kita akan lakukan adalah kita melihat gedung Stopia ini terlebih dahulu, teman-teman. Nah, kemudian nanti kita akan mengeksplor lebih jauh tentang gedung Stopia ini. Museum Kebangkitan Nasional beralamat di Jalan Abdul Rahmat Soleh nomor 26, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Asrama Stopia. Nah, pada 1 Maret 1902, kegiatan pendidikan kedokteran itu pindah ke gedung ini, gedung Stopia. Jadi di sini itu mahasiswa kedokteran akan didisiplinkan dengan sangat ketat. Lihat, belajar begini, berarti sangat disiplin. Orang yang memang belajar di sini. Nah, jadi sekarang kita lihat di mana, Rob? Jadi sini itu tempat pertama kali Budi Utomo itu dibentuk pada tanggal 20 Mei 1908. Oke, kita masuk ke sana. Nah, jadi kalau misalnya di sini tuh ada 2 petinggi dari organisasi Budi. Ya, ini siapa? Nah, di sini tuh ada Utomo, itu wakil dari ketuanya. Nah, ini ketuanya teman-teman, itu Dr. Profesor Sudiro Sodo. Kalau kalian nggak percaya, tanya aja langsung. Nah, jadi itu ada sedikit penjelasan mengenai ruang memorial hal dari Budi Utomo. Nah, kalau kalian lihat, Banyak patung-patung tokoh dari saksi. intinya mereka representasi dan dari pembentukan organisasi ini. Ada banyak ya, jangan dihitung, capek nanti. Dewan Pengajar Stopia berjumlah 15 orang. Mereka menggunakan hall ini untuk berkumpul dan rapat dengan pengajar biasanya. Dan salah satu peristiwa yang mungkin sangat memorable pada tempat ini adalah di mana ketika rapat untuk membahas perilaku Sutomo yang mendirikan organisasi Budi Utomo. Di situ mereka memutuskan untuk mengeluarkan Sutomo karena yang tidak suka dengan gerakan nasionalis yang dibuatnya. Tetapi hal itu mulai protes dari seluruh pelajar Stopia, di mana mereka mengatakan kalau semua keluar dari Stopia, maka kami semua akan keluar dari Stopia juga. Hal itu menunjukkan betapa besarnya semangat bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan kita, atau mulai pergerakan nasionalis. I would love just to be stuck to your side. Terjadi ledakan populasi pelajar di sekolah Roto Jawa setiap tahunnya. Hal ini mengakibatkan ruangan yang terjadi digunakan untuk belajar siswa sekolah Roto Jawa harus diperluas. Untuk itu pada tahun 1941, Dr. H.F. Roll sebagai direktur sekolah mengusulkan untuk membangun ruangan yang lebih layak yang bisa menampung banyaknya pelajar dari sekolah Roto Jawa. Untuk itu, didirikanlah sebuah gedung baru di samping rumah sakit militer yang kemudian dinamai sebagai Stopia, yaitu Sekolah Pendidikan para Dokter Bumi Putra, yakni adalah fakultas kedokteran pertama di Indonesia. Lalu pada tanggal 14 April 1847 terjadi wabah penyakit di Jawa. Lalu William Lewis ini mengusulkan yaitu Bumi Putra membangun rumah sakit. Nah, di sini juga ada alat-alat medis seperti tempat penyimpanan kasa, alat pelapis tempat tidur, tempat penyimpanan jarum suntik, dan tempat penyimpanan peralatan untuk operasi.
Di sini juga ada tabung tes darah, tempat penyimpanan peralatan tes darah, ada teropong, alat pendeteksi detak jantung, dan pinset. Oke teman-teman, selanjutnya kita berada di ruangan lulusan Sofia. Dan di sini teman-teman semua bisa melihat bahwa terdapat banyak daftar-daftar nama lulusan dari Sofia 1910 sampai tahun 1975. Oke, selanjutnya teman-teman bisa melihat, nah di ruangan sini ada meja dan kursi dokter dari ratu-ratu. Nah, dokter-dokter ini seperti dokter-dokter ini adalah seorang ahli gizi Indonesia. Dia ada di Ambon waktu pada tahun 1888. Selanjutnya ada, nah kalau di sini ada Anna Adeline Loro. Jadi di sini kalian bisa lihat ada dua patung. Nah, mereka berdua ini adalah dua dokter pertama yang ada di Sofia. Dari banyaknya cowok-cowok di Sofia, baru mereka berdua yang pertama. Dulu tuh kan padahal kalau mau dipikir tuh belum ada kesetaraan gender ya, jadi tuh cowok tuh masih dominan dalam semua hal. Tapi mereka berdua ini udah bisa masuk ke Sofia. Nah, walaupun mereka cuma berdua, cowok-cowok di sini tuh mereka beda banget, kayak benar-benar nggak pernah macem-macem. Jadi mereka kayak dijaga banget, dilindungi banget. Gitu. Nah, kalau yang ini namanya Maria Thomas. Mereka berdua orang Indonesia. Ini namanya Anna Loro. Nanti kita ada di ruangan pengobatan tradisional. Jadi sebelum Indonesia dimasuki oleh dunia medis, ternyata masyarakat Indonesia sudah terlebih dahulu mempercayai dengan pengobatan tradisional. Di mana pengobatan tradisional ini dilakukan oleh dukun yang biasanya dukun tersebut dapat membantu persiapan persalinan bayi, atau dukun hitam, atau dukun pijat. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa alat untuk para dukun melakukan pengobatan tradisional. Di sini ada berupa peralatan hitam, dan ada keris Nyai Brojo, peralatan magic, dan juga ada keris Kiamo. Dan selanjutnya di sini juga ada beberapa alat yang juga digunakan oleh para dukun untuk melakukan pengobatan tradisional. Di sini bisa dilihat ada gambik dan pipisan jam. Jadi seperti yang bisa dilihat di kamera juga, di sini ada tanaman obat nusantara. Tradisi menggunakan tanaman sebagai bahan obat sudah dikenal sejak lama. Jadi dari dulu pun juga melakukan menggunakan obat nusantara sebagai bantuan medis. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa di mana masyarakat Indonesia dari dulu sudah menggunakan tradisi tanaman obat nusantara sebagai bahan obat. Nah, ini salah satunya yaitu kita itu dikenal sebagai obat malaria. Obat malaria berkala terdapat satu penyakit tropis yang jadi momok Belanda di Indonesia, dan kita menjadi salah satu obat yang dapat masuk. Teman-teman di sini ada sekolah dokter Jawa. Nah, sekolah ini dibuat dari pemerintahan Hindia Belanda yang membuka sekolah dokter Jawa di Jakarta. Militer dokter Belanda. Tujuan pendirian sekolah ini adalah untuk mendapatkan tenaga medis dibutuhkan guna mengatasi wabah penyakit di Pulau Jawa. Nah, pajak sekolah ini awalnya hanya berasal dari suku Jawa, karena lokasi sekolah berada di Pulau Jawa tentunya. Nah, kemampuan anak-anak di Pulau Jawa dalam membaca, menulis, dan berhitung menjadi pertimbangan utama mereka diterima di sekolah ini. Nah, lalu di sini ada beberapa kegiatan yang dilakukan selama bangunan dokter Jawa ini berlangsung. Hingga sekolah dokter Jawa tahun 1899, lalu ada sekolah dokter Jawa tahun 1841, dan seterusnya. Nah, lalu di sini ada alat-alat medis seperti guillotine, tonsillotom, kaca mulut, sonde, atau rok gigi. Jadi di sini alat-alat untuk gigi. Lalu di sini juga ada alat kedokteran seperti Hoffman Ideal, tang gigi, Torpactel, dan uang powder. Bisa dilihat pada kamera, di sini terdapat beberapa item atau beberapa barang yang menjadi peninggalan dari para pelajar Sofia. Yang seperti kita bisa lihat di sini terdapat hasil praktik anatomi pelajar serta hasil praktik kita pelajar.
Lalu di sini terdapat aste, terdapat kemasan, dan di tengah ruangan terdapat kumpulan hal-hal yang digunakan untuk operasi sebagai kesehatan. Selanjutnya, di sini terdapat 4 outlet antik mengenai fasilitas distopia. 4 diantaranya itu ruang rekreasi distopia, ruang gimnastik distopia, ruang sekolah, serta asrama distopia. Ini siapa yang mau jelasin? Coba jelasin Bill. Ini apa Bill? Jadi apa nih? Jadi itu adalah alat pemecah kepala. Oke. Nah, alat ini pada digunakan oleh kedokteran Sofia. oleh para mahasiswanya untuk mempelajari Isi kepala manusia. Nah, subjeknya ini biasanya adalah mayat. Oke. Jadi di sini adalah ruang direktur Sofia. Jadi ruang ini terpisah dari ruang-ruang lain karena dokter A.M. Kroll itu yang mengisi Sofia ini harus menerima tamu-tamu penting. Jadinya terpisah banget sama ruang-ruang yang lain. Kalian bisa lihat. Nah, sekarang kita memasuki ruang media belajar Stovia. Di dalamnya terdapat peta Hindia Belanda. Setiap murid Stovia diwajibkan untuk menghafal tempat-tempat di Hindia Belanda karena kelak akan ditugaskan di berbagai pelosok Hindia Belanda. Di sini ada rekayasa meja bedah yang didatangkan langsung dari Eropa dengan rekayasa jenazah manusia di atasnya yang disertai dengan perut terbelah menampakkan organ dalam manusia ketika dibedah. Hal ini dipakai murid-murid Stovia untuk mempelajari anatomi manusia. Nah, berjalan sedikit ke sudut ruangan, kita dapat melihat rak buku yang penuh berisikan buku-buku kedokteran yang dipakai untuk belajar murid-murid di Stovia. Buku-buku ini juga didatangkan langsung dari Eropa loh, teman-teman. Nah, kalau yang satu ini adalah kerangka tulang manusia asli untuk alat peraga dalam praktek anatomi. Kita duduk di taman, bunganya bermekaran, saling sapa beri pujian. Oke, jadi di sini ada koin peninggalan VOC dari tahun 1830 sampai 1877. Lalu dilanjut peninggalan buku-buku bersejarah dari politik etis. Jadi ini suatu gambaran ruang kebangkitan pendidikan. Itu bisa dinamakan Bumi Putra. Lanjut lagi, ini ada beberapa foto ragam-ragam pendidikan yang ada di Indonesia. Salah satunya sekolah rendah Eropa, yaitu lama pendidikannya 7 tahun. Lanjut lagi, ini munculnya elit baru. Ini ibu kita tercinta, Ajeng Ibu Kartini. Ini foto-fotonya ya, tokoh-tokoh pendidikan bangsa Indonesia. Salah satunya Dewi Sartika, Ajeng Kartini, Ki Hajar Dewantara. Ini bapak kita, bapak pendidikan Indonesia. Oke teman-teman, kita masuk ke ruang selanjutnya. Jadi di sini ada kelas Stovia. Kelas Stovia ini merupakan kelas yang dibuka pada zaman sebelum kemerdekaan Indonesia belajar tentang hal baru. Di sini ada beberapa tokoh yang menggambarkan tentang bagaimana sistem pendidikan zaman dahulu. Jadi di sini ada beberapa gambar
Ini adalah kelas anatomi, terus di sini adalah proses meminum obat cacing pada zaman dahulu ya. Terus selanjutnya di sini ada kelas Stovia teman-teman, sangat mirip dengan miniatur yang barusan kita lihat ya teman-teman. Terus di sini ada peresmian alat kedokteran. Ini gambarnya teman-teman. Oke. Kalau pengen masuk kelas Stovia ini zaman dulu nih harus menguasai bahasa Belanda ya teman-teman. Oke, jadi di sini ada penjelasan tentang pendirian Budi Utomo yang dibuat oleh para siswa Stovia. Terus ada pengurus-pengurus dari Budi Utomo, dari Sutomo, Maut Soleman, Gondo Suwardo, dan lain-lain. Oke, habis itu ada penjelasan tentang Kongres Budi Utomo, abad dan ketua dari Budi Utomo, Birth of Budi Utomo. Sama ada Ibu Perhimpunan. Terus di sini ada patung dada Sakiman Wirjo Sanjojo, Sugondo Jojo Puspito, dan Soekarno. Oke, di sini juga ada lambang dari Budi Utomo yang ada penjelasannya mengenai lambang itu sendiri. Oke, jadi saat kita berkunjung ke Museum Kebangkitan Nasional ini, kita bertepatan dengan adanya event pameran kegiatan Proyek Kurikulum Merdeka yang dilaksanakan oleh Kemendikbud. Yuk kita lihat pamerannya. Everything 24 carats. Take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it